Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat adik-adik semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan gula tebu. Nah, pendahuluan, gula farmasi dibutuhkan oleh industri farmasi, industri makanan dan minuman, dan industri lainnya yang bergerak pada bidang pengolahan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan gula farmasi yang jumlahnya adalah 2,5 juta ton per tahun, negara kita, Indonesia, masih mengimpor 400.000 ton gula per tahun. Saat ini ada 8 industri lokal yang memproduksi gula rafinasi dan seluruhnya masih menggunakan raw sugar dari luar negeri atau dengan kata lain masih mengimpor dari negara lainnya. Nah, perbedaan gula food grade dan gula farm grade yaitu gula putih sukrosa yang memenuhi persyaratan secara SNI 3140200 Rev 2005 yaitu memiliki kandungan zat aditif ya. Kemudian pharmaceutical grade yaitu gula yang dapat digunakan sebagai diluent sirup ya, kemudian tablet, kapsul dan powder formulasi atau bubuk formulasi. Kemudian memiliki sweetening agent ya. Nah, sumber utama sukrosa ya, yaitu ada tebu yang sakarum SPP, kemudian ada beet, ada kurma, ada sorghum, ada maple ya. Nah, ini ada semua gambar-gambarnya ya, ada tebu, kemudian yang kedua ini ada bit gula, kemudian ada kurma, keempat ada sorghum, dan yang kelima adalah maple. Kandungan dalam tebu sebagai sumber sukrosa yaitu yang pertama memiliki air atau H2O dengan sukrosa atau dengan rumus C12H22O11. Kemudian yang kedua memiliki serat atau baggage adalah selulosa yang tidak mengandung gula. Kemudian yang ketiga mengandung dextrosa dan glukosa. Yang keempat mengandung levulosa atau fruktosa ya, akibat dari tebu yang belum masak atau yang terlalu masak. Kemudian asam organik seperti glikolik, malik, suksinik ya, tanik dan asetik asid yang terkandung dalam tebu yang terlalu matang biasanya atau terlalu masak, terlalu tua. Kemudian yang keenam ada unsur nitrogen. Kemudian yang ketujuh ada zat warna yaitu klorofil yang berasal dari kulit dan serat tebu. Kemudian lilin tebu ya umumnya berwarna putih menempel pada kulit tebu. Kemudian yang ke-9 ada pektin ya, kemudian yang berbentuk seperti jelly ya. Biasa adik-adik bisa perhatikan ketika memangkas tebu, kemudian ada lelehan airnya. Kemudian tidak larut di dalam air. Yang ke-10 ada abu atau as ya yang mengandung sisa mineral seperti potas, kapur, soda, magnesium dan lain sebagainya. Kemudian syarat gula pharmaceutical grade ya, persyaratannya yang pertama pemerian ya, dari Farmakop Indonesia itu mensyaratkan bahwa hablur putih atau tidak berwarna, massa hablur atau berbentuk kubus, atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa manis, stabil di udara, larutan netral terhadap lakmus. Jadi dia memiliki kadar pH yang netral. Kemudian tingkat kelarutan sangat mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam etanol, tidak larut dengan kloroform, dan dalam ether. Rotasi jenisnya tidak kurang dari 65,9 derajat, kemudian sisa pemijaran yaitu tidak lebih dari 0,05%, kemudian kloridanya tidak lebih daripada 35 bpj, kemudian mengandung sulfat tidak lebih dari 60 bpj,
Kalsium pada 10 mili larutan tetap jernih sesuai dengan penambahan 1 mili amonium oksalat, ya. Kemudian minimal dalam waktu 1 menit. Kemudian logam berat tidak lebih daripada 5 bpj. Kemudian gula invertnya yaitu bobot tembaga oksida tidak lebih daripada 112 mg. Proses rafinasi gula di industri saat ini yaitu yang pertama ada afinasi, kemudian ada fosforilasi, karbon aktif, kemudian ada proses kristalisasi. Yang kedua, afinasi, fosforilasi, kemudian ada resin, penukaran ion, ya, kemudian baru dilakukan kristalisasi. Yang ketiga, ada afinasi, karbonatasi, karbon aktif, kristalisasi. Yang keempat ada afinasi, karbotanasi, resin penukar ion, dan kristalisasi. Nah, inilah yang saat ini dilakukan oleh industri gula yang ada di Indonesia, ya, termasuk di 8 industri lokal yang saat ini melakukan proses pembuatan gula dari raw lokal maupun dari raw impor. Nah, perusahaan yang melakukan rafinasi gula saat ini ada PT Enjol, ya, kemudian ada PT Jawa Manis Rafinasi, ada PT Sentra Usaha Tamajaya, kemudian ada Permata Dunia Sukses Utama, Dharma Pala Usaha Sukses, kemudian ada Sugar Labinta, PT Duta Sugar Internasional, dan Makassar Tene. Nah, semua ini utilitasnya belum optimal atau secara pengerjaannya belum semua terpenuhi. Kemudian hal ini ada penjajakan kerjasama, ya, pemerintah melalui BUMN menyediakan bahan baku, sarana prasarana, dan progres pembuatan gula farmasi. Kemudian institusi pendidikan yaitu bagaimana membuat optimasi teknologi pembuatan gula rafinasi. Nah, ini salah satunya adalah PG Raja Wali II yang bekerja sama dengan Universitas Pajajaran. Nah, ini akan dari kerjasama ini akan menghasilkan sebuah kemandirian bahan baku gula rafinasi. Optimasi teknologi pembuatan gula farmasi. Yang pertama metode afinasi karbonasi, kemudian ada presbitasi, ada karbonatasi, dan ada kristalisasi, kemudian ada separasi. Ya, kemudian yang metode kedua afinasi, karbonatasi, sentrifugasi, kristalisasi, dan separasi. Kemudian metode ketiga yang saat ini diterapkan adalah afinasi, karbonatasi, alumina, karbon aktif, kristalisasi, dan separasi. Yang metode keempat, afinasi, karbonasi 2 kali, kemudian ada presipitasi, kemudian ada kristalisasi, dan ada separasi pada bagian akhir. Targetnya adalah bagaimana menghasilkan hasil yang baik dan pembiayaan yang efektif, ya. Optimasi dan pengembangan teknologi pembuatan gula farmasi yang telah dilakukan pada saat ini. Nah, inilah yang akan dioptimasi pada atau dioptimalisasi pada industri-industri pengolahan gula, ya, yang 8 tadi itu. Kemudian parameter optimasi yang dilakukan yang pertama adalah bagaimana kita mengontrol konsentrasi, suhu, dan waktu sebagai parameter optimasi. Ada preparasi awal, penghitungan pH, proses pemucatan, kemudian ini akan berhubungan dengan kecepatan, kemudian ukuran kristal. Kemudian yang tahap terakhirnya adalah tahap pemurnian daripada gula rafinasi. Quality control, ya, parameter yang pertama, ya, secara identifikasi ini yang dilakukan oleh Universitas Pajajaran, ya. Sukrosa 4 metode 1, ya, hablur putih atau tidak berwarna, massa berbentuk kubus, rasa manis, stabil di udara, pH larutan 8,34. Polarimeternya adalah lebih dari 62,5. Kemudian secara ECUMSA 825 IU. Kemudian batas klorida kurang dari 35 bpj. Batas sulfatnya adalah di atas 60 bpj. Kemudian logam beratnya kurang dari 5 bpj dan kalsiumnya larutan tidak jernih. Kemudian metode kedua atau parameter kedua, sukrosa 4 metode 2, hablur putih, rasa manis,
stabil di udara, pH larutan 8,53. Polarimeternya adalah 60 dengan nilai IKUMSA 345,25 IU. Kemudian batas kloridanya kurang dari 35 BPJ. Kemudian batas sulfatnya kurang dari 60 BPJ, logam beratnya kurang dari 5 BPJ, dan larutan tidak jernih. Nah, dari metode ini ya, sukrosa Unpad metode 4 itu yang memenuhi standar sesuai dengan farmakop ya. Jadi kurang dari 5 BPJ logam beratnya, kemudian batas sulfatnya kurang dari 60 BPJ, batas kloridanya kurang daripada 35 BPJ. Kemudian sukrosa market juga telah memenuhi standar daripada farmakop ya. Hablur putih, tidak berwarna, ya, massa berbentuk kubus, rasa manis, stabil di udara. Nilai dari polarimeter adalah lebih dari 66,26 dengan nilai IKUMSA adalah 23 IU. Kemudian batas kloridanya adalah kurang dari 35 BPJ. Nah, ini adalah flowchart metode terbaik proses pengolahan gula food grade ya, yang menjadi pram grade, yaitu raw sugar, kemudian dilarutkan dalam air, dilakukan proses pemanasan atau penambahan CaOH ya, kemudian dikarbonatasi, setelah itu baru dipresipitasi, kemudian dilakukan pemanasan dan penambahan CaOH part 2-nya, kemudian dilakukan karbonatasi kedua, dilakukan persipitasi kedua, kemudian dilakukan kristalisasi sebanyak 3 kali, dilakukan pemisahan atau sentrifugasi, kemudian di raw control atau dilakukan proses pengecekan kualitas gula daripada yang telah jadi. Kemudian peralatan yang digunakan adalah yang pertama ada tabung gas CO2, gas kontainer, kemudian ada rotavapor, kemudian ada sentrifugator, ada kristal prosesor, ada refraktometer, kemudian ada spektrometer UV visible, dan polarimeter. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk proses dalam pembuatan atau pengolahan gula murni atau gula yang dari rafinasi menjadi gula murni. Kemudian hasil sukrosa yaitu metode 1 ya, gambarnya seperti yang nampak ya, gambarnya masih ada padatan kabur, belum jernih ya. Metode 2 seperti itu pula, belum mengkristal secara sempurna. Metode 3 juga tidak sempurna. Nah, pada metode 4 telah memenuhi farmakop ya, dan memang gulanya sudah dalam bentuk kristal kubus sehingga dapat diterima oleh farmakop. Kesimpulan, sejauh yang telah dikerjakan, metode pemurnian yang paling baik membuat sukrosa ya, kualitas pharmaceutical grade adalah metode karbonasi 2 kali atau metode 4. Jadi gula rafinasi dikarbonasi dulu sebanyak 2 kali. Kemudian secara umum didasarkan pada parameter kualitas, produk yang diperoleh telah memenuhi syarat mutu sukrosa kualitas pharmaceutical grade. Baik, demikian hasil presentasi saya ya, yang saya hadirkan untuk adik-adik atau materi yang saya hadirkan untuk adik-adik. Materi ini saya sadur dari Farmasi Unpad yang dipresentasikan pada tahun 2016. Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal yang tidak dipahami, adik-adik dapat langsung bertanya ataupun memberi komentar di WA saya atau chat kepada saya atau di Google Classroom yang sudah saya sediakan untuk adik-adik untuk proses tanya jawab tentang materi yang sudah saya sampaikan. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih.